Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk tim dari Papua Barat yang sudah melayani hari ini. Kita berikan aplaus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, hari ini kita kembali diingatkan tentang betapa berharga dan berartinya hidup kita. Dan satu yang saya tangkap begini, kalau kita sebut kata stres, itu dalam Kamus Bahasa Indonesia itu sesuatu yang tidak baik bagi jiwa kita, saudara. Jadi, apa itu stres? Supaya kita bisa mengambil satu keputusan dalam roh ini, kita tidak memilih untuk stres, ya. Karena dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, stres itu adalah sesuatu yang disebut gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar atau ketegangan. Sehingga orang itu nggak merasa nyaman, lalu dia mulai akan mengambil sikap untuk apa? Membela dirinya dengan cara-cara yang tanda kutip lebih banyak ke negatif. Gitu. Nah, kalau dia nggak nyaman dengan sebuah masalah, kebanyakan perempuan itu mencari sisi baiknya dengan suka telepon orang dan mengadu dan segala sesuatu, intinya lebih ke negatif. Ya, itu bicara tentang stres. Tapi saya percaya pesan Tuhan hari ini membuat kita mengerti bahwa ini pelajaran yang pernah saya bagikan di dalam firman Tuhan kalau nggak salah dua Sabtu yang lalu, ya, bahwa masalah itu datang untuk memurnikan kita. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh punya hati melayani Tuhan, saya percaya kita jauh dari rasa stres ini, gitu saudara. Karena kalau stres ini adalah gangguan kekacauan yang bisa membuat jiwa saudara itu tidak bisa untuk fokus melayani Tuhan. Ya, pesan Tuhan malam ini luar biasa. Kembali Tuhan bicara, ingatkan kita lagi bahwa semua keadaan yang saudara dan saya alami bukan sesuatu yang membuat kita jadi mundur dalam iman. Ya, termasuk dalam pelayanan kita masing-masing, di tempat kita dalam pelayanan kawal terutama, ya. Waktu saudara merasa ada hal-hal yang tidak nyaman secara jasmani, jangan ikut itu. Karena kebanyakan orang kenapa stres? Sebenarnya tidak akan stres kalau dia bisa mengelola pola pikirnya, ya, hatinya yang penuh dengan damai dan ketenangan, tidak akan stres, ya. Kenapa? Seperti Mazmur 73 berkata, ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dia percaya bahwa dia akan baik karena gunung batunya adalah Tuhan yang bersama dengan dia. Nah, ini kan beda. Beda sama orang yang membiarkan stres. Mengapa bisa stres? Karena dia membiarkan gangguan-gangguan yang mungkin adalah cara Tuhan. Kalau dalam rohani, cara Tuhan membentuk kita semakin lembut, semakin peka, dan semakin tajam dalam fisik. Ini yang kadang-kadang banyak orang nggak paham. Nah, sebagai wanitanya Allah, kita mesti melihat kepada cara Tuhan begitu. Cara Tuhan membuat kita untuk semakin murni, semakin tetap ada di dalam jalan Tuhan dan visi Tuhan. Dia izinkan ada masalah-masalah yang terjadi, ya. Tetapi Daud merasakan sesuatu. Tadi sudah dibacakan juga firman Tuhan oleh hambanya Ibu Lulu, ya. Bagaimana keadaan-keadaan itu memurnikan kita untuk semakin baik adanya. Nah, tetapi orang yang nggak dewasa dalam Tuhan, ya, sesuatu yang dia merasa nggak nyaman di hatinya, dan dia ingin mengambil satu keputusan, dia merasa itu ada tekanan dalam dirinya. Lalu dia mengekspos dengan cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, kelemahan perempuan ingat adalah perasaan dan perkataannya. Kalau perasaannya lagi nggak nyaman, dia akan cari tempat untuk orang curhat. Curhat itu baik dan benar. Tapi kalau saudara curhat di tempat yang salah, akhirnya semua yang kau rasa nggak nyaman itu jadi tambah nggak nyaman. Karena orang yang mendengar itu nggak dewasa dalam Tuhan dan bisa membesarkan sesuatu yang engkau hadapi itu sebagai masalah yang menyerang jiwa saudara lebih dalam lagi. Nah, ini yang kita perlu belajar untuk mengambil sikap yang dewasa, mendengar dan menemukan teman-teman yang tepat dalam spirit supaya kita bisa bercerita dan mereka membangun kita, ya. Dasar fondasinya adalah back to the Bible, kembali ke Alkitab, dan itu berikan kita punya roh yang kuat. Memang hari-hari ini, ya, saya percaya bahwa pesan roh kita ini luar biasa malam ini karena hari-hari ini Tuhan lagi melihat banyak kita yang mungkin sedang membiarkan stres itu terjadi dalam diri kita, pandangan-pandangan yang salah yang bisa membuat kita jadi hancur sendiri, dan kita lupa untuk fokus kepada visi Allah. Bukankah keadaan itu waktu kita salah meresponnya, malah itu membuat kita keluar dari visi Allah. Dan saudara lihat, banyak orang yang akhirnya keluar dari visi Allah, hidupnya bukan tambah baik, tambah rusak. Saudara, ya.
So, wow, ini tajam sekali pesan Tuhan ini hari ini. Mari kita nangkap. Kalau kita semua mau belajar untuk nangkap dan berjalan dalam visi Tuhan lebih tajam, jangan biarkan diri saudara stres, ya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji kita dengan masalah A, masalah B, responnya harus jadi positif, ya, mendatangkan kebaikan, ya, bagi kita, ya kan? Seandainya ia menguji aku akan muncul seperti emas murni. Ini orang-orang yang punya hatinya seluas samudra. Nah, wanitanya Allah ini perlu dikembangkan, ya. Rasa ini adalah rasanya Roh Kudus, bukan rasa daging. Kalau rasa daging, saudara akan tambah mundur dan tidak mengalami pesan spiritual malam hari ini. So, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bicara begitu luar biasa melalui hambanya, Ibu Lulu, pesan roh yang singkat, jelas, padat. Mari semua kita ambil apa yang Roh Allah sedang bergerak dan kerjakan buat kita hari-hari ini, karena akhir zaman saya selalu bilang Tuhan lagi mencari mata-mata roh yang tajam untuk siap untuk dipakai di tangan Tuhan. Ya, mata roh yang tajam. Waktu ada ketidaknyamanan yang engkau rasakan sekalipun secara daging, mari belajar taat kepada Roh Kudus dan jangan biarkan roh saudara menjadi gunda gulana, tapi izinkan engkau tenggelam dalam hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan, dengan sharing kepada orang-orang yang tepat, curhat kepada orang-orang yang tepat, supaya mereka tetap memprotek roh saudara dan bangun saudara di dalam iman. Ya, karena yang Anda bangun itu bukan yang kelihatan. Sekali lagi saya mau katakan, hidup roh seorang perempuan penolong dalam roh itu adalah membangun roh. Membangun roh berarti bukan yang kelihatan secara mata jasmani, tetapi orang bisa merasakan kehadirannya, ucapannya, perkataannya itu sebagai air yang menyejukkan. Ya, yang kita harus carinya di situ. Tekankan lebih dalam lagi di situ. Waktu engkau mau gampang frustasi, tanda kutip tadi stres, gali potensi-potensi diri rohmu untuk apa? Lebih lagi berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Gali potensi-potensi diri untuk lebih apa? Lebih kreativitasmu lebih jauh lagi buat itu. Supaya apa? Kita sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, kita punya roh akan semakin bagus. Nah, ini yang kadang-kadang wanita lemah untuk mengelola. Tapi saya percaya bahwa malam ini saudara akan mengerti betapa hebatnya roh Allah di dalam saudara untuk saudara melangkah dalam Tuhan. Cuma satu kata kunci malam ini yang saya mau katakan buat kita supaya kita terlepas dari stres adalah teguhkan dan kuatkan hatimu. Sekali lagi, teguhkan dan kuatkan hatimu. Mari satu wanitanya Allah, silakan baca Yosua 1 ayat 6-8 untuk mengklirkan lebih tajam firman Tuhan malam hari ini buat kita, untuk kita maju semakin tajam dalam Tuhan, ya. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Yosua 1 ayat 6-8. Come on, seorang wanitanya Allah, silakan buka suara dan baca firman Tuhan ini. Yosua pasal 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Silakan datang masalah, silakan datang proses, kita punya kekuatannya. Kata kuncinya adalah teguhkan dan kuatkan hatimu. Kenapa harus teguhkan dan kuatkan hatimu? Tuhan bilang sama Yosua, karena Yosua nggak ngerti di depan itu kayak apa, dia nggak tahu. Di depan seperti apa nanti dia nggak tahu. Makanya Tuhan kasih pesan sederhana buat dia. Hanya teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Belajar pada firman Allah yang adalah patokannya kita. Patokan kita bukan cara Anda memutuskan. Tapi patokan kita adalah firman Allah yang putuskan buat kita. Ya.
Hanya teguhkan dan kuatkan hatimu. Saudara, kita nggak tahu apa di depan. Tapi kalau malam ini saudara tangkap pesan roh, engkau menguatkan hatimu, engkau menguatkan dan meneguhkan hatimu, maka engkau bisa menghadapi apapun di depan sana. Yosua nggak pernah ngerti, yang belum punya pengalaman untuk bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi seperti Musa. Tapi paling tidak dia belajar dari hambanya Musa, dan karena itulah Tuhan kembali kasih dia firman. Hanya teguhkan dan kuatkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, dan belajarlah melakukan ketetapan firman Allah. Itu yang membuat kita akan kuat di depan. Mari wanitanya Allah, PR roh kita masih banyak sekali, karena banyak wanita di luar sana yang belum diselamatkan. Come on, jangan urus-urusan daging saudara, saya tersinggung, saya nggak enak, saya begini, saya, keluar dari rasa saya saudara. Keluar dari rasa saya saudara, itu zona nyamanmu saudara, ya. Dan ambil pesan Tuhan untuk engkau menghadapi your giant. Hadapilah rasaksamu yang membuat engkau takut, yang buat engkau gelisah, yang buat engkau nggak bisa tidur mungkin, ya. Masalah itu engkau anggap raksasa, ya. Come on, hadapi. Saya selalu bilang, Tuhan nggak pernah suruh Musa waktu dia terpojok karena diserang oleh bangsa Mesir. Di tengah-tengah Laut Merah, ya, Tuhan nggak pernah bilang, ayo putar balik, cari jalan yang lain. Enggak. Tuhan bilang, hadapi lautan itu. Hadapi lautan itu. Karena kepadamu aku berikan kuasa. Dan yang terjadi adalah, betul, mujizat Tuhan nyata. Kalau saudara menghadapi masalahmu dengan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan selalu terjadi. Katakan amin. Haleluya. Yang bilang amin bisa lambaikan tangan. Amin. Ya, kalau saudara menghadapi masalah dengan kuasa Tuhan, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Oleh karena itu, tetap teguhkan hatimu, kuatkanlah hatimu, berjalan di jalur Tuhan. Visi Allah terlalu besar dan hebat buat saudara. Hanya minta satu, urapi Tuhan, urapi aku, berikan aku kuasa. Itu yang Anda perlu dan saya perlu untuk mempertajamkan roh. Nggak usah pusingkan masalah-masalah daging di dunia ini. Karena waktu engkau melayani Tuhan, Allah siapkan semua yang engkau perlukan karena engkau melayani Dia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Luar biasa. Kalau engkau melayani Tuhan, engkau melayani Dia, semua Dia siapkan buat saudara. Ya, dunia yang melayani engkau, karena engkau melayani Tuhan. Ada satu poin penting lagi yang saya mau sampaikan buat saudara. Ya, ada banyak orang yang punya karakter berubah. Karakter bisa berubah karena menjadi hamba uang. Karakter bisa berubah. Tiba-tiba baik sama orang yang memberikan uang. Tiba-tiba memuji orang yang memberikan uang. Tapi orang yang tidak memberikan uang, kita semakin kasar dan keras. Saya mau bilang akhir zaman ini seperti itu terjadi di depan mata saya. Makanya Tuhan bilang, jangan jadi hamba uang, tapi jadilah hambaku. Kalau jadi hamba Allah, kita yang dilayani oleh uang, saudara. Kalau menjadi hamba uang, Anda yang melayani uang. Saya mau cerita tentang uang, saudara. Uang mungkin dia kalau jadi manusia, dia berbicara begini, aku ini barang lusuk, nggak ada arti apa-apa. Aku juga tidak pernah membuat diriku itu di atas Tuhan karena aku hanya alat tukar. Tapi gara-gara aku bukan orang ketiga. Tapi gara-gara aku suami istri bercerai. Kita dengan pesan roh ini ya saudara. Lalu uang juga bingung. Aku ini cuma alat yang Tuhan kasih di dunia. Tapi gara-gara aku, orang bisa memutuskan hubungan persahabatan yang baik. Gara-gara aku, persahabatan dan keluarga bisa hancur. Gara-gara aku, kepercayaan bisa rusak. Lalu uang juga bilang, aku ini adalah hamba Allah. Tapi manusia lebih menyembah kepada aku. Kalau dia punya suara, mungkin dia bicara seperti itu, saudara. Uang itu bingung. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi banyak orang menyembah kepada aku. Makanya Tuhan bilang, jangan jadi hamba uang. Ya, saudara. Ini akhir zaman. Murnikan motivasi saudara. Murnikan hati saudara. Kalau engkau melayani Dia, dunia ini milikmu. Dunia ini punyamu karena Tuhanmu yang punya seluruh-luruhnya. Dan uang yang akan melayani Anda, bukan Anda melayani uang.
Ya. Jadi kalau dalam pelayanan, semua kita adalah seorang yang melayani Tuhan. Dalam rumah tangga Anda melayani Tuhan. Melayani rumah tangga itu berarti melayani Tuhan. Mungkin tidak ada beras di tempatnya, di meja makan. Mungkin hanya cuma tahu dan tempe. Bersyukur, makan dengan menganggap Anda lagi makan Pizza Hut, Dunkin Donuts. Kenapa? Yang dinilai adalah sumber ucapan syukur itu membuat Anda menikmati segala sesuatu. Ya, ucapan syukur. Jadi mari kita jangan memperkecilkan kuasa Tuhan di dalam pikiran kita yang terlalu kecil. Jangan kecilkan kuasa Tuhan di hati kita yang terlalu kecil. Anda dan saya hanya butuh satu. Hati yang terbuka seluas samudra dan izinkan Tuhan yang beracara. Hati yang terbuka seluas samudra dan izinkan Tuhan yang beracara. Jangan biarkan dirimu stres dengan masalah persoalan. Taklukkan masalahmu dan biarkan Tuhan membawa engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena di dalam Dia ada janji yang dahsyat bahwa kita lebih dari pemenang. Wanitanya Allah, mari bangun rohmu, mari bangun kekuatan rohmu, kualitas imanmu, mari bangun lebih besar daripada masalahmu. Semakin engkau dihempitkan oleh masalah, semakin tunjukkan kualitas karaktermu. Ya, semakin tunjukkan kualitas. Kita itu seperti Tuhan izinkan Raja Wali yang mau belajar terbang. Harus tetap belajar terbang. Ya, tapi ada saat di mana Tuhan lepaskan kita seperti Raja Wali dan induknya melepaskan anaknya, tapi setiap anaknya mau jatuh pasti induknya mengangkat itu. Makanya Tuhan selalu ada di setiap sesi saudara, nikmati aja, enjoy aja apapun yang sedang Tuhan kasih buat saudara. Karena saya percaya saudara akan melihat kuasa Allah bekerja dengan dahsyat. Haleluya, tepuk tangan untuk firman Allah yang luar biasa. Saya berdoa Kawal Papua semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya berdoa Ibu Lulu Waroy dikasih Tuhan hikmat, urapan, dan kuasa. Dibuat Tuhan gagah seperti seorang laki-laki yang berdiri dengan roh yang luar biasa. Supaya banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita percaya bahwa rohnya ada di dalam diri kita dan kekuatan rohnya bergerak dalam diri kita. Haleluya. Boleh kita berdoa. Iya, Ibu Lulu Waroy silakan mau tambah sesuatu. Tidak, firman Tuhan ini jadi satu pengalaman pribadi. Yes, amin. Saat saya harus berjalan untuk misi kawal, firman Allah ini yang menjadi bagian dalam hidup saya. Kadang kecewa dengan penolakan, kadang mengalami hal membuat saya tertekan dengan keadaan. Sepertinya kenapa tidak ada sesuatu yang bisa dibuat? Kenapa sepertinya saya tidak bisa melakukan sesuatu? Tetapi terima kasih Pastor Sarlin membuat saya kuat. Malam hari ini satu ayat yang tadi buat peneguhan. Amin. Kuatkan hatimu. Tidak sempurna, tidak maksimal. Saya membawa misi kawal, tapi yakin bahwa perjalanan itu pasti. Mungkin saya rasakan ada yang mengecewakan, tapi saya membawa firman Tuhan yang luar biasa kembali dengan sia-sia. Ada banyak yang membuat kecewa, tapi lebih banyak lagi yang respon sehingga Kawal Indonesia boleh bergerak di Papua. Bantu doa supaya semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang kita rencanakan. Terima kasih. Yes, biarlah rohmu semakin berbuah lebat dan Tuhan bergerak lebih jauh karena kita bergerak dengan kuasa Allah. Ditolak supaya diterima
Itu pesan roh yang luar biasa. Ingat, no cross, no glory. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Yang mengerti ini katakan amin, haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. So enjoy, nikmati. Penolakan harus terjadi supaya Anda diterima berkali-kali. No cross, no glory. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Biarkan Tuhan membuat kita matang. Kadang-kadang masalah itu bagi kita matang untuk punya strategi roh yang lebih tajam. Yes, saya percaya itu. So, melangkah terus. Karena Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Ya, Tuhan punya rencana lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Makanya pesan Tuhan buat Yosua nggak mengerti mau ngapain ke depan. Ada tantangan begitu banyak, dia nggak tahu tantangan apa yang akan muncul. Tapi Tuhan sudah bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu, firman Allah dan kekuatan. Biarkan mata roh kita malam ini semakin tajam berjalan maju dalam visi Allah. Saya mau berdoa supaya mata roh kita dibukakan untuk melihat visi Allah lebih tajam dibanding kita melihat masalah. Terlalu kecil sekali. Ya, saya mau bilang itu seperti sebutir pasir gitu ya. Pasir kalau masuk di mata memang menyakitkan dan bisa membuat buta gitu ya. Tapi pasir ini manfaatnya ada kalau di dalam tiram. Kalau pasir ini masuk dalam tiram, maaf kata, lendir-lendir tiram itu akan membentuk satu bongkahan yang jadi keras dan menjadi mutiara. Dan mutiara yang paling mahal, mutiara hitam. Di mana dapatnya? Paling jauh di dalam sana, saudara. Kadang-kadang kita seperti menghadapi sebuah butir pasir dalam hidup kita. Kecil tapi menyakitkan, seperti mungkin pengalaman Paulus duri dalam daging, saudara. Ya, bahkan dia berdoa 3 kali, Tuhan jauhkanlah ini, apa sih ini, apa sih. Tapi akhirnya dia sadar bahwa Tuhan bilang, supaya engkau bergantung kepadaku, supaya engkau menaruh harap kepadaku, supaya engkau enggak menjadi sombong, supaya aku bisa dimuliakan dalam dirimu lagi. Oh my God, itu rupanya poinnya. Sehingga akhirnya Paulus bilang, itulah aku memilih, lebih senang menderita karena nama Yesus. Tidak semua orang bisa bilang begitu. Tapi Paulus mengerti. Karena dia bilang, saat aku lemah, rohku menjadi kuat dalam Yesus. Dia lemah bukan buat dosa, saudara. Tapi dia lemah karena kekuatan Allah yang mengajarkan dia bisa perang melawan semua ego manusianya dia. Atau ketidakmampuannya manusianya dia. Tuhan ingin bilang, engkau nggak bisa menaklukkan itu, tapi kasih karuniaku akan mampukan engkau untuk melewati. Makanya dalam Petrus juga bilang begini, kalau engkau dipukul karena engkau mencuri, apakah itu disebut pujian? Tapi kalau engkau dipukul karena nama Tuhan, itu adalah kasih karunia. Tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Jadi biarkan roh kita terus bertumbuh dalam Tuhan dan kita tetap speak bless untuk Papua Barat. Bahwa PR masih terjadi dan kita percaya bahwa PR itu pasti akan terjadi. Karena Tuhan punya rancangan. Tuhan memang lagi siapkan Ibu lulus semakin tajam dalam roh dan semua tim yang ada di sana semakin tajam dalam roh. Baru Tuhan akan bergerak dengan dahsyat. Sehingga pekerjaan Allah itu dipermuliakan di dalam diri kita. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan bergerak dengan kita. Ya, Ibu Lulu dan teman-teman Papua, maju terus dan percaya bahwa pergerakan Allah terjadi buat kita. Apapun yang terjadi, dengan pujian ini bahwa Tuhan bergerak dengan kita dan kuasa Allah bergerak di dalam diri kita masing-masing. Haleluya.